Bab 1281 Menjelajahi Taman Ramuan. Dalam Gods Domain, Moonlight Fruit adalah salah satu dari sedikit harta yang secara permanen dapat meningkatkan fisik pemain. Meskipun setiap buah hanya dapat meningkatkan fisik pemain sebesar 2%, itu sangat berharga. Apalagi masing-masing pemain bisa mengonsumsi maksimal 5 buah. Dengan kata lain, pemain dapat meningkatkan fisik mereka hingga 10%. Sementara 10% mungkin tidak terlihat banyak, dorongan untuk kekuatan tempur pemain akan sangat mencengangkan. Ada dua alasan utama untuk kesenjangan besar antara pemain tier 1 dan tier 2. Alasan pertama adalah tingkat keterampilan yang bisa mereka pelajari. Alasan lainnya adalah perbedaan fisik. Fisik pemain tier 2 adalah 40% lebih kuat dari pemain tier 1. Meskipun fisik tidak akan meningkatkan kerusakan pemain atau atribut dasar, itu bisa meningkatkan panca indera pemain dan meningkatkan fleksibilitas tubuh mereka. Pemain akan dapat memprediksi serangan yang awalnya tidak mungkin dikenali dan melakukan tindakan yang biasanya tidak mungkin dilakukan. Inilah sebabnya mengapa pemain tier 2 dapat dengan mudah mengalahkan pemain tier 1 bahkan jika kedua belah pihak memiliki atribut dan standar tempur yang sama. Di masa lalu, buah Moonlight mudah dijual seharga 3.000 emas. Bagaimanapun, banyak ahli telah memperjuangkannya. Saat Si Feng menatap pohon perak besar, sosok besar di bawah pohon itu bergerak. Sosok itu adalah beruang setinggi 8 meter dengan bulu putih salju tebal. Cakarnya tajam, dan tanduk perak tumbuh dari atas kepalanya. Saat ini, beruang tidur dengan damai di bawah pohon. Kadang-kadang itu akan menggosok punggungnya ke pohon perak. Silver Moon Bear, binatang iblis, Great Lord, level 65, HP 74 juta per 74 juta. Si Feng melihat total 6 beruang Silver Moon beristirahat di bawah pohon. Dia juga melihat sejumlah besar, lebih dari 1.000, tikus Silver Moon berkeliaran di taman. Selain itu, monster-monster ini bergerak relatif dekat satu sama lain. Silver Moon Rat, binatang iblis, Tuhan, tingkat 62, HP 18 juta per 18 juta. Tampaknya tidak mungkin untuk menyelinap ke sana. Si Feng mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk melewati monster untuk mengambil buah cahaya bulan. Aku kira aku harus membersihkan daerah itu, menurunkan monster perlahan. Jika aku mendapatkan buah cahaya bulan, itu akan membantu Fire Dance dan yang lainnya melewati pencarian promosi mereka. Dengan Fire Dance dan kekuatan yang lain, mereka kemungkinan akan menghapus quest promosi mode keras mereka. Namun, kemungkinan mereka membersihkan Hell mode relatif rendah. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat di antara keduanya, hadiahnya akan berdampak pada perkembangan mereka. Namun, jika dia bisa meningkatkan fisik mereka, maka mereka bisa membersihkan Hell mode promotion quest dengan lebih mudah. Selain itu, dia punya alasan lain untuk menghilangkan binatang iblis di taman. Dia perlu mencapai area bagian dalam halaman dengan aman. Jika dia menyebabkan keributan dan dikepung, dia pasti akan mati. Berpikir sampai titik ini, Si Feng dengan cepat beraksi. Sebagai tindakan pencegahan, mari kita memanggil iblis. Berpikir demikian, Si Feng mengambil Alkitab kegelapan dari tasnya. Meskipun dia yakin bisa mengalahkan tikus Silver Moon yang berperingkat Lord ini, itu akan memakan terlalu banyak waktu dan energi sendiri. Dia butuh bantuan. Awalnya, Si Feng mempertimbangkan untuk memanggil pengawal pribadinya. Namun, karena ini adalah ruang khusus, ia akan mati karena penyesalan jika mereka tidak bisa dipanggil dan mati di sini. Tidak seperti gunung dan hewan peliharaan, pengawal pribadi tidak dapat dengan mudah dibangkitkan. Seringkali, pemain memilih untuk mencari pengawal pribadi baru daripada membangkitkan kembali pengawal mereka setelah mati. Kebangkitan itu terlalu mahal. Harganya bahkan lebih dari perunggu dan pengawal besi misterius. Bahkan Si Feng tidak bisa menghidupkan kembali pengawal pribadi yang mati. Karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, ia tidak akan mengirim pengawal pribadi. Di sisi lain, dia tidak akan keberatan bahkan jika iblis yang dia panggil mati. Bagaimanapun, mereka akan menghilang setelah 5 jam. Setelah itu, Si Feng memanggil level 60, tier 2 Tomahawk Demon, iblis bisa menjadi pelindung daging dan DPS. Hampir. Setelah menunggu beberapa saat, 5 tikus Silver Moon yang berdiri di sekitar tepi luar kebun herbal akhirnya pindah. Segera, Si Feng minum 2 botol Sea God's Blessing, meningkatkan atribut dasarnya sebesar 15% dan semua resistansi sebesar 150 poin selama 15 jam. Setelah itu, ia mengaktifkan gulir isolasi untuk mengurangi kemungkinan deteksi. Dia kemudian mengeksekusi Void Steps dan dengan cepat mencapai pohon kuno di dekat tepi luar. Dengan lompatan ringan, ia berhasil mencapai puncak pohon, lebih dari 70 yard jauhnya dari 5 binatang iblis. Pada jarak ini, karena gulir isolasi, binatang buas iblis tingkat 62 ini tidak dapat mendeteksi Si Feng. Adapun Demon Tomahawk, karena itu menjadi level 60,
itu tidak akan terdeteksi dengan mudah bahkan jika itu hanya berjarak 60 meter dari binatang iblis. Ketika Si Feng melihat tikus Silver Moon berbalik lagi, dia mengeluarkan meteor berkobar dan menyerang batu di dekat binatang iblis. Senjata lempar menghancurkan batu itu secara instan. Puing-puing berserakan kebetulan bertabrakan dengan salah satu tikus Silver Moon yang berkeliaran. Meskipun puing-puing itu tidak menyebabkan kerusakan, tikus Silver Moon sangat marah. Melihat sekeliling dengan marah, mata bulatnya, manik-manik dengan cepat mengunci batu yang hancur. Si tikus kemudian dengan hati-hati berjalan. Melihat salah satu temannya berkeliaran, Silver Moon Rat di dekatnya mengikuti dengan rasa ingin tahu. Binatang iblis sedikit lebih pintar dari monster biasa. Namun, mereka memiliki kecerdasan kurang dari monster humanoid. Jika sesuatu tiba-tiba berubah, mereka akan bereaksi secara naluriah. Dalam kasus monster humanoid, mereka kemungkinan akan mengumpulkan sekelompok 5 atau lebih sebelum menyelidiki batu yang hancur. Si Feng hanya mengambil keuntungan dari ini. Dengan sangat cepat, 2 tikus Silver Moon tiba di samping batu yang hancur. Namun, segera setelah mereka melakukannya, mereka merasakan Demon Tomahawk berdiri di pohon terdekat. Merasakan orang luar, 2 tikus Silver Moon menyerang ke arah Tomahawk Demon tanpa ragu-ragu. 3 tikus Silver Moon lainnya berada lebih dari 15 meter jauhnya, dan mereka tidak bereaksi sama sekali saat mereka melanjutkan pengembaraan tanpa pikiran mereka. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa 2 teman mereka telah meninggalkan mereka. Baik, Si Feng melepaskan napas lega. Dia hanya menemukan medan yang menguntungkan ini setelah mengamati kebun rempah untuk waktu yang lama. Jika dia secara tidak sengaja menarik ke-5 tikus Silver Moon, dia akan selesai. Namun, meskipun melihat 2 binatang iblis inci lebih dekat, Si Feng tidak memiliki iblis Tomahawk menyerang mereka. Sebagai gantinya, ia malah mundur dari iblis. Ada terlalu banyak Silver Moon tikus di seluruh kebun ramuan. Banyak di antara mereka berkeliaran secara acak. Jika dia bertarung di dalam kebun ramuan, pertempuran akan dengan mudah menarik tikus lainnya. Setelah memikat kedua tikus kira-kira 50 meter jauhnya dari kebun ramuan, Si Feng mengendalikan Demon Tomahawk untuk menggunakan Tier 2 skill Flying Death Axe. Segera, Demon Tomahawk melemparkan kapak perang besar di tangannya, senjata berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat terbang menuju 2 tikus Silver Moon. Minus 61,845. Minus 62,078. Serangan itu merobek pekikan tajam dari tikus Silver Moon. Pekikan mereka dapat didengar dengan jelas dari jarak 50 yard. Dalam panik, Si Feng mengalihkan pandangannya kembali ke kebun rempah. Segera, dia melihat tikus Silver Moon lagi keluar dari kebun rempah. Si Feng tiba-tiba merasakan sakit kepala. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada tikus yang keluar dari kebun herbal. Hampir saja, reaksi berantai ini berbahaya. Untungnya, tidak ada tikus Silver Moon lainnya yang diperingatkan. Menghela nafas, Si Feng mengalihkan pandangannya kembali ke Silver Moon Rat yang mendekat. Dia memutuskan untuk memikat ketiga binatang iblis lebih jauh dari kebun ramuan. Hanya setelah mereka 100 meter jauhnya dari kebun ramuan, Si Feng membiarkan Demon Tomahawk untuk melawan binatang iblis lagi. Meskipun Tomahawk Demon hanya memiliki 13 juta HP, yang kurang dari apa yang dimiliki Silver Moon Rats, dalam hal teknik pertempuran, Demon Tomahawk lebih kuat daripada binatang iblis. Jika Demon Tomahawk fokus pada pertahanan, itu akan memakan waktu lama untuk 3 Silver Moon tikus untuk membunuhnya. Setelah Demon Tomahawk menstabilkan agronya, Si Feng menggunakan Sky Hill Sword untuk menyegel area yang diikuti oleh Firestorm. Neraka mengamuk langsung menyebabkan 3 tikus memekik kesakitan. HP mereka turun sekitar 90.000 setiap detik. Kadang-kadang mereka bahkan akan menerima kerusakan mengerikan sekitar minus 180.000. Pada saat Firestorm berakhir, tikus Silver Moon masing-masing kehilangan lebih dari 700.000 HP. Demon Tomahawk menggunakan suara Demon Skill tingkat 2, memaksa setiap musuh untuk fokus pada Demon Tomahawk. Pada saat yang sama, pertahanan dan kecepatan serangan Demon Tomahawk meningkat sebesar 40% selama 30 detik. Dengan Tomahawk Demon sebagai MT, Si Feng mengaktifkan Phantom Kill, Nine Dragon Slash, dan Ice Blue Devil Flame dan meluncurkan serangan yang merajalela. Baik Si Feng dan doppelgangernya menangani sekitar minus 4.000 kerusakan dengan serangan normal mereka, sementara keterampilan mereka ditangani di mana saja dari minus 10.000 hingga minus 20.000 kerusakan. Ketika Tomahawk Demon hampir mati, Si Feng segera beralih ke aura air dan menggunakan Life Bloom di atasnya, menyembuhkannya kembali ke HP penuh. Setelah bertarung selama hampir 20 menit, ketiga Silver Moon Rats runtuh. Namun, selain mendapatkan beberapa keahlian keterampilan, Si Feng tidak menerima EXP dari binatang iblis. Tiba-tiba, Si Feng merasa bahwa sistem itu sangat hati hitam. Dia baru saja membunuh 3 Lord level 60 karena menangis dengan suara keras. Di dunia luar,
Akan butuh pesta pemain level 60 untuk menjatuhkan monster seperti itu. Namun kematian 3 Lords tidak menghasilkan EXP atau peralatan apapun. Tiba-tiba, Si Feng melihat sebutir biji seukuran paku di samping salah satu tikus Silver Moon. Dia mengambilnya dan melihat lebih dekat. Seven Luminaries Sword. Apa? Monster-monster ini menjatuhkan 7 pecahan-pecahan? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya saat dia menatap biji-bijian yang tembus pandang di tangannya. Bab 1282 Peralatan set tipe pertumbuhan. Seperti yang diharapkan dari rumah dewa. Tempat ini bahkan lebih menakjubkan dari menara waktu. Si Feng mengalihkan pandangannya ke arah binatang iblis di kebun ramuan saat dia memegang Seven Luminaries Sword dengan erat. Tower of Time adalah salah satu dari 2 menara paling terkenal di Twin Towers Kingdom karena itu adalah Asura mode regional dungeon. Meskipun dungeon adalah peringkat yang mirip dengan pegunungan Stoneclaw, ada perbedaan besar antara keduanya. Bos menara waktu menjatuhkan Seven Luminaries Crystals. Namun, Moonlight Courtyard bahkan lebih mencengangkan. Dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan Seven Luminaries Sword dengan membunuh banyak Silver Moon tikus di sini. Sendiri, Seven Luminaries Sword tidak terlalu berguna. Namun, mereka bisa dijual ke NPC dengan harga tinggi. Pedagang NPC akan lebih dari bersedia untuk membeli setiap pecahan untuk 1 emas. Namun, para pemain tidak mungkin menjual Seven Luminaries Sword mereka ke NPC. Pemain dapat mensintesis Seven Luminaries Crystals dari pecahan. Namun, tugas ini paling tidak membutuhkan Master Alchemist. Tingkat keberhasilan sintesis Master Alchemist kira-kira 30%, itu tidak tinggi atau rendah. Bahkan pemain independen akan berusaha untuk mensintesis pecahan mereka daripada menjualnya. Bagaimanapun, Seven Luminaries Crystals dapat meningkatkan ruang pikiran pemain. Tidak seorang pun akan dengan bodohnya menjual sumber daya yang begitu penting dan menyerah untuk membangun ruang pribadi mereka sendiri untuk istirahat dan hiburan. Berpikir sampai titik ini, Si Feng tiba-tiba termotivasi untuk memusnahkan binatang iblis di kebun ramuan. Dia tidak akan menemukan peluang seperti ini di tempat lain. Biasanya, seseorang harus menjelajah ke tanah rahasia yang sangat berbahaya dan membunuh atasan di daerah itu untuk mendapatkan Seven Luminaries Sword atau Crystals. Namun, sekarang, dia hanya perlu membunuh Tier 2 Lords. Ini seperti tempat murah untuk Seven Luminaries Sword. Setelah istirahat singkat, Si Feng mulai memikat tikus Silver Moon sekali lagi. Upaya keduanya jauh lebih mudah daripada yang pertama. Apalagi dia hanya memikat 2 tikus kali ini. Meskipun dia bisa menghadapi 3 sekaligus, bertarung begitu banyak menempatkan beban berat pada Demon Tomahawk. Dia harus menggunakan Life Bloom terus-menerus untuk menjaga agar Tomahawk Demon tetap hidup. Namun, dengan bertarung 2 lawan 1 kali, Demon Tomahawk tidak perlu mempertahankan diri terus-menerus dan dapat melancarkan serangan balik dari waktu ke waktu. Ini meningkatkan DPS total. Si Feng menyerang titik lemah Silver Moon tikus tanpa henti. Seperti sebelumnya, dia menyembuhkan Tomahawk Demon dengan Life Bloom ketika HP-nya rendah. Seperti ini, Si Feng membersihkan gelombang demi gelombang Silver Moon tikus, masing-masing gelombang mengambil lebih dari selusin menit untuk mengalahkan. Si Feng membersihkan lebih dari 20 gelombang tanpa istirahat. Meskipun pengulangan itu membosankan, semakin banyak Si Feng bertempur. Semakin lancar ia mengalahkan tikus Silver Moon saat ia menjadi semakin akrab dengan pola serangan binatang buas iblis dan titik lemah. Akibatnya, ia membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mengalahkan tikus setiap kali ia memancing ombak. Apalagi panennya cukup besar. Setelah membunuh 47 tikus Silver Moon, ia telah memperoleh 21 tokoh pahlawan. Drop rate pecahan jauh lebih tinggi dari yang dia duga sebelumnya. Tingkat keberhasilan sintesis orang lain hanya 30%. Namun, Si Feng memiliki batu bertuah. Selama dia mengumpulkan 57 Luminaries Sword, dia bisa mensintesis 7 Luminaries Crystal dengan tingkat keberhasilan 100%. Jika dia terus menggiling binatang iblis di sini, dia mungkin mengumpulkan semua kristal 7 Luminaries yang dia butuhkan untuk membangun 4 Towers of Elements. Mengapa pertempuran di sini sangat memberatkan stamina? Setelah membunuh gelombang Silver Moon tikus lainnya, Si Feng merasa sedikit lelah. Dalam Guts Domain, ketika stamina pemain telah menurun ke titik tertentu, mereka akan mulai merasa lelah, memengaruhi kekuatan tempur mereka. Jika mereka terus mengkonsumsi stamina, kekuatan tempur mereka akan terus berkurang. Pada saat para pemain kehabisan stamina mereka tidak akan mampu menggerakkan satu jari pun. Karenanya, ketika pemain bertarung di lapangan, mereka akan beristirahat setelah bertarung untuk waktu tertentu. Salah satu alasan untuk melakukan itu adalah untuk mempertahankan kekuatan mereka. Alasan lain adalah untuk menghindari stamina yang tidak mencukupi jika mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Si Feng telah mempertimbangkan ini sebelum dia mulai berkelahi. Oleh karena itu, dia menggunakan gelar Basic Tyrant. Gelar ini tidak hanya memberinya 30 fortitude,
tetapi juga meningkatkan stamina maksimumnya sebesar 20%, namun bahkan setelah bertarung sekitar 2 lusin pertempuran. Staminanya telah jatuh ke level kritis. Dia tidak berharap konsumsi staminanya setinggi ini. Aku baru saja membunuh 47 tikus Silver Moon setelah sekian lama. Pencarian promosi ini sangat sulit. Setelah mengkonsumsi setetes Life Essence, Si Feng menoleh ke tikus Silver Moon yang jauh, senyum pahit muncul di wajahnya. Sepertinya aku salah perhitungan. Untungnya, pencarian promosi tidak memiliki batas waktu. Akan memakan waktu lama hanya untuk membersihkan jalan menuju area bagian dalam halaman, belum lagi membunuh setiap binatang iblis di sini. Berpikir tentang waktu, Si Feng melirik jam sistem yang menampilkan waktu di dunia nyata. Dia merasa seharusnya sudah waktunya untuk lockout dan beristirahat. Lagi pula, dia sudah bermain cukup lama. Ini tidak akan menguntungkan tubuh aslinya. Apa yang terjadi di sini? Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat waktu. Setelah beberapa perhitungan cepat, seharusnya sekitar jam setengah 7 pagi. Namun, jam sistem memberitahu dia bahwa itu bahkan belum pukul 6 pagi di dunia nyata. Ini tidak benar. Aku ingat memasuki tempat ini sekitar pukul 5 pagi. Aku telah menggerinda tikus selama 5 jam sekarang, jadi 2,5 jam harus berlalu di dunia nyata. Bahkan jika perhitungan aku sedikit salah, itu masih harus melewati jam 7, Si Feng bergumam dalam kebingungan. Setelah itu, Si Feng melihat jam sistem yang menampilkan waktu dalam game. Seperti yang dia pikirkan, dia telah menggiling selama lebih dari 5 jam. Mungkinkah aliran waktu di sini berbeda dari domain dewa? Si Feng tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Sebenarnya, ini bukan sesuatu yang baru dalam game. Meskipun jarang, ketika seseorang memasuki tanah rahasia tertentu, aliran waktu berbeda. Setelah itu, Si Feng mulai membandingkan aliran waktu di Dark Canyon dan dunia nyata. Namun, begitu dia melakukannya, dia terkejut. Waktu di Dark Canyon mengalir 10 kali lebih cepat daripada di dunia nyata. Si Feng tertegun. Lagi pula, ia hanya pernah mendengar tentang pelebaran 1/10 di masa lalu. Dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Pelebaran waktu terbesar yang pernah ia alami adalah rasio 1:6, 1 jam di dunia nyata adalah 6 jam dalam permainan. Di benua domain dewa, pelebaran waktu hanya 2 kali lipat dari yang ada di dunia nyata. Namun, sekarang, ia mengalami pelebaran 1:10. Si Feng akhirnya mengerti mengapa, setelah datang ke sini, sistem mencegah akses ke sistem komunikasi dan return scrolls. Menghubungi dunia luar sambil mengalami pelebaran waktu yang tinggi akan menjadi prestasi yang mengesankan. Ini luar biasa, aku tidak perlu khawatir menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Si Feng sangat gembira. Namun, meskipun dia tidak terburu-buru, dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk pencarian promosinya. Lagi pula, kontes di Pulau Guntur dengan cepat mendekat. Dia harus bersiap. Dia juga perlu mencari api misterius yang cukup kuat untuk memperpanjang waktu yang dia miliki sebelum dia menjadi boneka. Setelah Si Feng beristirahat, dia menggiling tikus Silver Moon sekali lagi. Dengan pemulihan stamina Life Essence, tingkat konsumsi staminanya turun menjadi 1/3 dari aslinya. Dia sekarang bisa bertarung lebih lama. Saat dia bertarung dengan Silver Moon Rats, Si Feng memanggil Demon Tier 2 keduanya. Demon iblis tersembunyi. Jenis iblis ini mirip dengan seorang asasin. Itu memiliki daya ledak dan kemampuan kontrol. Ini membuat membunuh tikus Silver Moon lebih mudah bagi Si Feng. Sekarang, dia bisa mengalahkan 2 Silver Moon Rats dalam 8 menit. Saat Si Feng menggerinda tikus Silver Moon, dia juga menemukan bahwa, selain menjatuhkan Seven Luminary Sword, tikus Silver Moon menjatuhkan peralatan. Meskipun dengan probabilitas yang sangat rendah. Namun, drop rate rendah itu dibenarkan karena binatang iblis menjatuhkan peralatan set tipe pertumbuhan untuk level 50 ke level 60 pemain. Peralatan yang ditetapkan dapat ditingkatkan dari peringkat bronze ke Dark Gold. Item ini jauh lebih berharga daripada peralatan set level 60 Dark Gold biasa. Tikus Silver Moon menjatuhkan 2 varian peralatan set tipe pertumbuhan. Salah satunya adalah peralatan Magic Moon Set, dimaksudkan untuk kelas sihir. Sementara yang lainnya adalah peralatan set Shadow Moon untuk kelas fisik. Keduanya set 7 potong. Setelah menggiling selama lebih dari selusin jam, Si Feng hanya mendapatkan 3 buah set, 2 untuk Magic Moon Set dan 1 bagian dari Shadow Moon Set. Sementara itu, ia telah mengumpulkan 91 tokoh pahlawan. Ketika Si Feng hendak memasuki kebun ramuan dan memikat lebih banyak monster, setiap tikus Silver Moon di kebun mulai bergetar. Tak lama setelah tikus Silver Moon ini mulai bergetar, mana di kebun ramuan ditarik ke satu titik. Segera, Si Feng beralih ke epicentrum fenomena ini. Sebuah evolusi. Rahang Si Feng jatuh takjub. Seekor Silver Moon tikus, secara signifikan lebih besar dari rekan-rekannya, berdiri di tengah-tengah fenomena ini. Mata Silver Moon Rat telah berubah menjadi merah darah, dan semua bulunya berdiri di ujung.
Tubuh Silver Moon Rat juga mengeluarkan cahaya merah samar, membuatnya sangat menarik. Bab 1283 Evolusi Garis Darah. Tikus Silver Moon yang bersinar memekik kesakitan. Tikus Silver Moon lainnya menatap tikus yang berevolusi seolah-olah itu adalah raja ketika mereka gemetar dan menjauhkan diri. Mereka sangat takut membuat raja mereka marah dan mati di bawah cakarnya. Bahkan, lebih dari selusin mayat tikus mengelilingi Silver Moon Rat yang sedang berevolusi. Mustahil, itu sedang mengalami evolusi garis darah. Si Feng punya firasat buruk tentang ini. Seperti halnya pemain, monster bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Hanya saja, dalam kasus monster, peningkatan dikenal sebagai evolusi. Atasan lapangan domain dewa tidak datang dari manapun. Sebaliknya, ketika bos lapangan terbunuh, tanah yang telah diperintahnya akan dibiarkan tanpa penguasa. Dalam situasi seperti itu, monster di wilayah itu akan terlibat dalam pertempuran yang intens, terus berkembang. Hanya setelah penguasa baru muncul, monster-monster ini menghentikan pertempuran mereka. Oleh karena itu, setiap kali bos baru muncul di suatu daerah, monster di wilayah itu akan tumbuh lebih kuat karena evolusi mereka selama kompetisi yang ketat. Tikus Silver Moon di depannya juga mengalami evolusi yang sama. Hanya saja, evolusinya agak berbeda, dikenal sebagai evolusi garis darah. Banyak binatang iblis adalah anggota garis keturunan monster yang kuat dari zaman kuno. Karena itu, ketika mereka berevolusi, mereka memiliki kesempatan untuk memicu garis keturunan mereka. Jika itu terjadi, tidak hanya tingkat mereka akan meningkat, tetapi peringkat kehidupan mereka juga akan naik. Di masa lalu, Si Feng telah menemui binatang iblis yang mengalami evolusi garis darah. Demonic Beast tertentu telah berevolusi dari tier 4 ke tier 5 dan berhasil memicu garis keturunannya. Sebagai hasilnya, ia telah berevolusi menjadi tier 5 Archaic Species yang sangat kuat, mengubah area yang diperintahnya menjadi tanah terlarang bagi para pemain. Hanya setelah waktu yang lama Super Guild berhasil membunuh spesies Archaic tier 5 ini. Tikus Silver Moon saat ini adalah dewa tingkat 2. Jika itu berevolusi secara normal, itu hanya akan menjadi tuan besar tingkat 3. Namun, jika ia memicu garis keturunannya, ia akan menjadi spesies kuno tingkat 3. Pada titik itu, melarikan diri tidak mungkin, apalagi kemenangan. Bahkan jika Si Feng bisa melarikan diri, dengan tier 3 Archaic Species menjaga kebun ramuan, dia tidak akan bisa masuk. Aku harus mencobanya. Si Feng mengertakkan gigi dan mengambil satu-satunya tier 3, Magic Scroll penghancuran skala besar dan Scroll pemanggilan tier 3. Dia segera mengaktifkannya. Evolusi monster tidak instan. Mereka membutuhkan waktu untuk menyerap mana yang cukup. Terlebih lagi, semakin kuat evolusi, semakin banyak waktu yang dibutuhkan. Evolusi Bloodline Silver Moon Rat baru saja dimulai. Itu adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tiba-tiba, arai sihir biru besar muncul di atas Silver Moon Rat yang sedang berevolusi. Arai ini menyerap sebagian besar mana yang telah dikumpulkan Silver Moon Rat. Kepingan salju mulai turun dari jajaran sihir, dan apapun yang mereka sentuh membeku seketika. Dalam sekejap mata, jari-jari 50 meter telah berubah menjadi tanah ajaib musim dingin. Mantra kehancuran skala besar tier 3, Frosty Day. Mantra tidak hanya dapat menyebabkan banyak kerusakan, tetapi juga dapat membekukan semua target dalam area yang terpengaruh selama 10 detik. Bahkan jika efek pembekuan dinegasikan, musuh akan menerima debuff yang mengurangi kecepatan gerakan dan kecepatan serang mereka 50% dan menggandakan tingkat konsumsi stamina mereka selama 10 menit. Langkah ini telah membekukan semua tikus di sekitar Silver Moon Rat yang sedang berevolusi. Adapun tikus Silver Moon yang berada di luar jangkauan Frosty Day, karena tikus Silver Moon yang menjalani evolusi garis darahnya, mereka tidak berani mendekati daerah tersebut. Sebaliknya, mereka berbalik dan melarikan diri untuk hidup mereka, memberi Si Feng kesempatan untuk menyerang tikus Silver Moon yang sedang berevolusi. Adapun Silver Moon Rat yang berevolusi sendiri, mantra telah mengambil alih 1 juta HP-nya. Meskipun HP-nya hanya sedikit menurun, HP-nya terluka parah, dan akibatnya, laju penyerapan mananya menurun secara signifikan. Mengaum, tikus Silver Moon yang berevolusi berteriak dan menatap Si Feng, membunuh niat yang terpancar dari matanya. Kemudian dibebankan pada Si Feng. Bagus, Si Feng tersenyum, segera, dia mengaktifkan Windwalk sebelum dia berbalik dan melarikan diri. Terlalu berisiko untuk melawan tikus di kebun rempah. Seandainya Rat Silver Moon terus menyerap mana untuk berevolusi bahkan setelah serangan awal, dia tidak akan berdaya. Fakta bahwa ia melakukan pengejaran tidak bisa menjadi hasil yang lebih baik. Namun, meskipun Silver Moon Rat belum menyelesaikan evolusinya, kecepatan gerakannya masih lebih tinggi daripada Si Feng bahkan setelah ia mengaktifkan aura angin dan Windwalk. Evolusi Bloodline menakutkan. Si Feng dalam hati terkejut ketika dia berbalik untuk melihat Silver Moon Rat mengejarnya. Awalnya, lebih dari 70 meter telah memisahkannya dan tikus Silver Moon. Sekarang, jaraknya telah memendek menjadi 50 yard.
Selain itu, ketika Silver Moon Rat mengejarnya, ia menyerap mana dan melanjutkan evolusinya. Untungnya, itu tidak berkembang secepat sebelumnya. Ini adalah hasil yang diharapkan Si Feng. Selama tikus Silver Moon terus berevolusi, tikus Silver Moon lainnya tidak akan mendekatinya. Jika tikus Silver Moon lainnya ikut, dia benar-benar akan mati di sini. Setelah itu, Si Feng berlari keluar dari kebun rempah, hanya berhenti ketika Silver Moon Rat menyusulnya. Setelah mengejar Si Feng, tikus Silver Moon menyayat cakarnya yang tajam di punggung Si Feng. Tidak berani ceroboh, Si Feng berbalik dan menggunakan pari, menghalangi serangan. Peng! Serangan tunggal melemparkan Si Feng lebih dari 20 meter jauhnya. Meskipun Si Feng telah dikirim terbang karena dia menggunakan tumbukan untuk membuat jarak antara dia dan lawannya. Fakta bahwa dia telah terlempar sejauh ini memberitahunya bahwa tikus Shadow Moon sekarang memiliki kekuatan Tuan Agung tingkat 62. Si Feng menolak untuk membayangkan betapa mengerikan kekuatan dan kecepatan Rat Silver Moon setelah menyelesaikan evolusinya. Ini harusnya cukup jauh. Si Feng melirik kebun ramuan yang jauh. Dia kemudian mengendalikan makhluk yang dipanggil Tier 3 dan 2 Demons Tier 2 untuk menyerang Silver Moon Rat. Napas naga, tiba-tiba, seberkas cahaya putih melesat menuju Silver Moon Rat. Melihat ini, Silver Moon Rat mengungkapkan ejekan mirip manusia. Itu berubah tajam, menghindari napas naga. Inteleknya telah meningkat sebanyak itu. Si Feng mengerutkan kening. Meskipun evolusi garis darah akan meningkatkan kecerdasan binatang iblis, dia tidak mengharapkan tingkat kecerdasan ini dari tikus Silver Moon. Standar tempur Silver Moon Rat sudah menyaingi standar pemain elit. Saat Silver Moon Rat dengan gembira menyerang Si Feng, 2 Tier 2 Demons telah berputar ke sisinya, dan masing-masing meluncurkan serangan di titik-titik buta. Arogansi muncul di mata manik-manik Silver Moon Rat. Itu kemudian berbalik, menghindari serangan iblis. Hasilnya tidak terlalu mengejutkan Si Feng saat dia mempertahankan ekspresi tenang. Sementara itu, Silver Moon Rat, yang masih berada di tengah-tengah backflip-nya, menemukan seekor singa Shadow Tier 3 setinggi 8 meter, level 65, di belakangnya. The Shadow Lion mengacungkan cakarnya pada tikus. Ledakan, singa menamparkan tikus Silver Moon ke tanah, dampaknya merobek derit kesakitan dari binatang iblis. HP-nya berkurang lebih dari 700.000. Langkah ini tidak lain adalah skill Tier 3 Shadow Lion, Shadow Assault. Langkah ini mirip dengan kombinasi Shadow Steps dan ambush kelas assassin. Selain itu adalah serangan AOE, jadi tidak mungkin untuk menghindar dari jarak dekat. Dengan menggunakan Dragon Breath, Si Feng telah menentukan standar tempur Silver Moon Rat. Setelah menentukan standar tempurnya, dia menggunakan 2 iblis untuk meluncurkan tipuan, meninggalkan ruang untuk Silver Moon Rat untuk menghindar. Dia merespons dengan mengarahkan Shadow Lion untuk melukai tikus. Setelah rencananya berhasil, Si Feng beralih ke aura api dan mengaktifkan Firestorm. Karena tubuh Silver Moon Rat telah tertanam di dalam tanah, ia tidak bisa menghindari neraka yang mengamuk tepat waktu. Silver Moon Rat memekik lagi saat nyala api membakar itu, HP-nya berkurang dengan cepat. Tiba-tiba, mata merah darahnya berubah menjadi hitam pekat. Meskipun neraka mengamuk, suhu di sekitarnya turun. Mengaum, si tikus Silver Moon tiba-tiba mengeluarkan raungan memekakkan telinga. Itu mulai berubah. Tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi bulunya yang abu-abu gelap juga berubah putih keperakan. Ekornya tunggal terbelah menjadi 3, dan sekarang memiliki 4 kaki depan daripada 2, tanduk hitam pekat menonjol dari dahinya. Ini gila, itu memaksakan evolusinya. Si Feng mengerutkan kening. Bab 1284 bermain-main dengan spesies kuno. Setelah menyelesaikan evolusinya, tikus Silver Moon memiliki ukuran lebih dari 2 kali lipat. Sekarang, tingginya 6 meter dan tampak seperti rumah 2 lantai. Auranya juga telah tumbuh lebih kuat, sehingga sulit bagi Si Feng untuk bernapas. Sementara itu, statistiknya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Silver Moon Rat King, Weaken. Spesies Arkaik, Great Lord. Level 64. HP 90 juta per 90 juta. Saat Si Feng menatap informasi itu, Silver Moon Rat King menghilang. Dalam sekejap mata, Raja Tikus muncul di hadapan Si Feng. 4 cakar depannya berubah menjadi garis-garis cahaya saat mereka menebas Si Feng. Sangat cepat. Si Feng percaya bahwa dalam hal kecepatan, tidak ada pemain yang cocok dengannya di domain dewa. Namun, dibandingkan dengan Silver Moon Rat King, dia lambat. Belum lagi, Raja Ratus menyerang dengan 4 anggota badan. Bahkan jika dia bisa bergerak lebih cepat, dia tidak bisa menghindari keempat serangan. Blade pertahanan. Peng, peng, peng. Lebih dari selusin garis cahaya menebas Si Feng lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, Si Feng mendengar penghalang pertahanannya pecah. Dalam satu putaran serangan, Raja Tikus Silver Moon telah kehabisan jumlah blok pisau defensif. Begitu Silver Moon Rat King mengakhiri rentetan pertamanya, ia meluncurkan yang lain. Namun,
Kabut hitam sekarang memanjang dari cakarnya, membentuk 4 cambuk bayangan yang menyerang si pendekar pedang. Seolah Raja Tikus adalah ahli dengan senjata, keempat cambuk bayangan menutup semua jalan mundur si Feng, mencegahnya menghindari serangan. Ini jelas-jelas memaksakan evolusinya, tetapi mengapa kecerdasannya meningkat sebanyak itu? Ekspresi si Feng menjadi gelap ketika dia melihat 4 cambuk yang masuk. Jika monster mencoba untuk memaksakan evolusinya, ia tidak hanya akan menerima serangan balik, tetapi juga akan menderita kondisi lemah untuk beberapa waktu. Atribut mereka menurun secara signifikan dalam semua aspek. Secara alami, kecerdasannya akan terpengaruh. Hanya setelah keadaan lemahnya memudar, ia akan pulih ke puncaknya. Meskipun pertukaran si Feng dengan Raja Rat Silvermoon berlangsung singkat, ia dapat mengatakan bahwa Raja Rat memiliki standar tempur seorang pemain yang telah mencapai lantai 4 menara percobaan. Si Feng menemukan ini benar-benar tak terbayangkan. Jika Silvermoon Rat King berevolusi secara normal, standar tempur seperti apa yang dimilikinya? Lantai 5 menara trial, atau lantai 6? Dengan atribut yang begitu tinggi dan standar tempur yang luar biasa, Silvermoon Rat King akan menjadi mimpi buruk total. Bahkan seluruh tim ahli tidak akan cocok untuk Silvermoon Rat King, apalagi tim 100 pemain level 60. Pemain tier 2, itu jauh berbeda dari spesies Archaik tier 5 tier yang dihadapi si Feng di masa lalu. Karena kurangnya kelemahan, pemain terpaksa mengambil tier 5 Archaik Species secara langsung. Pada akhirnya, tier 5 Archaik Species hanya mati setelah Super Guild mengirim tim yang dipimpin oleh pemain peringkat 6 dewa peringkat. Terhadap serangan skill Silvermoon Rat King, si Feng mengaktifkan langkah-langkah ilahi tanpa ragu-ragu. Segera, 10 doppelganger muncul di sekitarnya. Begitu cambuk bayangan turun, si Feng berganti tempat dengan salah satu doppelganger yang jauh. Pada akhirnya, keempat cambuk bayangan melewati doppelganger si Feng tanpa halangan dan menghantam tanah, mengiris tanah yang terbungkus itu seolah-olah itu kue. Alur itu sekitar 6 meter dan diperpanjang hingga 50 meter. Jangkauan dan kekuatan serangan membuat si Feng terdiam. Setelah skill berakhir, si Feng bertukar posisi dengan doppelganger lain dan muncul di samping Silvermoon Rat King. Abyssal Blade turun ke Great Lord. Memotong, minus 16,748. Silvermoon Rat King bereaksi ketika berbalik dan membentak 2 cambuk bayangan di si Feng. Si Feng sekali lagi beralih posisi dengan doppelganger di sisi lain Raja Rat dan dengan cepat menindaklanjuti dengan petir flash. 4 busur petir biru melewati tubuh Silvermoon Rat King. Minus 7.950. Minus 10,748. Minus 29.601. Minus 20,007. Meskipun pertahanan Raja Tikus tidak meningkat banyak, ia memiliki 90 juta HP. Kerusakan si Feng bukanlah apa-apa. Untungnya, saat melemah, Silvermoon Rat King tidak dapat menggunakan pemulihan tempurnya, karenanya, setiap HP yang hilang adalah permanen. Dengan terus-menerus berganti posisi dengan para doppelgangernya, si Feng menekan Rat King sesaat. Sementara itu, si Feng mengendalikan Shadow Lion dan 2 tier 2 demons untuk bergabung dalam pertempuran. Namun, Silvermoon Rat King segera merespon ketika ia melihat pendekatan Shadow Lion and Demons dengan memukul 4 cambuk bayangannya. Itu bertujuan 2 untuk tier 3 Shadow Lion sementara 2 lainnya berurusan dengan Demons tier 2. Serangan Rat King sangat akurat, memaksa Shadow Lion and Demons untuk mempertahankan diri. Namun, kecepatan serangan bayangan cambuk cukup tinggi. Sebelum si Feng bisa mengarahkan makhluknya untuk menghindar, cambuk menyerang. Shadow Lion terlempar mundur lebih dari 10 yard, 2 kerusakan lebih dari minus 170.000 muncul di atas kepalanya. Masing-masing dari tier 2 demons telah kehilangan lebih dari 300.000 HP dan terlempar lebih dari 30 yard. Seberapa kekuatannya? Si Feng terkejut. Kekuatan Silvermoon Rat King bisa menyaingi Grand Lord dari tingkat yang sama. Untungnya, dia telah menghindari serangan Raja Rat, menggunakan langkah-langkah ilahi untuk membela diri. Kalau tidak, jika dia gagal memblokir 4 cambuk bayangan dan dipukul, dia akan mati seketika. Bahkan jika dia memblokir ke-4 cambuk, dia akan memiliki HP yang sangat sedikit. Setelah si Feng mengerti betapa kuatnya Silvermoon Rat King, dia mengubah metode serangannya. Sekarang, alih-alih mengeluarkan perintah Shadow Lion yang samar-samar, ia memilih untuk mengendalikannya sendiri. Dia mengarahkan kedua iblis untuk menyerang dari samping. Seperti Silvermoon Rat King, Shadow Lion adalah monster tier 3. Meskipun kekuatan Shadow Lion bukan tandingan Silvermoon Rat King, kecepatannya harus setara. Dengan kontrol si Feng, tidak akan sulit untuk memblokir serangan Rat King dengan Shadow Lion. Lagi pula, Silvermoon Rat King hanya memiliki standar tempur di lantai 4 menara percobaan. Untuk pemain biasa dan elit, standar tempur ini mungkin dianggap sangat tinggi. Namun baginya, itu bahkan tidak bisa dilewati.
Bahkan jika dia harus membagi perhatiannya antara mengendalikan tubuhnya dan Shadow Lion, dia bisa menunjukkan standar tempur di Realm Half-Step Refinement dengan Shadow Lion. Setelah Shadow Lion berada di bawah kendali penuh Si Feng, ia dengan mudah menghindari 3 cambuk bayangan Silver Moon Rat King. The Shadow Lion membalas cambuk terakhir dengan sapuan cakar, meniadakan serangan. Itu kemudian menggunakan kaki lainnya untuk melemparkan tier 2 skill, Shadow Claw, menyapu 4 tebasan berdarah di wajah Silver Moon Rat King. Dampaknya membenturkan kepala Raja Rat ke tanah. Minus 438.749. Serangan Shadow Lion membingungkan Raja Silver Moon Rat. Si tikus menatap singa dengan bingung. Itu telah mengirim singa bodoh terbang sebelumnya, namun sekarang binatang itu telah menghindari serangannya dan memangkas wajahnya. Silver Moon Rat King mendorong Si Feng ke belakang pikirannya dan memusatkan perhatiannya pada kucing raksasa, memukul 1 cambuk demi cambuk di Shadow Lion. Terhadap serangan hebat ini, Si Feng mengarahkan singa untuk membela diri. Meskipun Shadow Lion tidak bisa merusak Rat King, Si Feng dan 2 iblisnya dapat menyerang Great Lord dari titik buta, mengambil puluhan ribu HP Rat King setiap saat. Untuk sesaat, mereka bertempur melawan gesekan. HP Silver Moon Rat King menurun perlahan. Hanya setelah waktu yang lama HP-nya turun 1%. Adapun Shadow Lion, kehilangan HP pada tingkat yang kira-kira sama. Syukurlah karena kondisinya yang lemah. Setelah memahami situasi secara umum, Si Feng hela nafas lega. Jika pertempuran berlanjut seperti ini, dia bisa membunuh Raja Rat Silver Moon sebelum durasi Shadow Lion habis. Namun, jika Raja Rat Silver Moon tidak dalam keadaan melemah, ia tidak akan dapat membunuhnya, bahkan jika ia punya waktu berhari-hari, karena pemulihan pertempurannya. Faktanya, alasan bahwa sebagian besar pakar dalam Gods Domain tidak bisa menjadi bos yang kuat bukanlah karena standar pertempuran yang lemah. Sebaliknya, mereka tidak bisa menangani kerusakan yang cukup untuk mengatasi pemulihan pertempuran bos. Tanpa pertempuran pemulihan, HP Silver Moon Rat King terus menurun. 95%, 90%, 80%. Setelah berjuang selama hampir 1 jam, HP Silver Moon Rat King akhirnya turun menjadi 10%. Untungnya, Shadow Lion masih memiliki 60% dari HP-nya. Sepanjang pertempuran, setiap kali HP Shadow Lion jatuh ke tingkat kritis, Si Feng telah melemparkan Life Bloom di atasnya, sebagai hasilnya. Silver Moon Rat King menyaksikan tanpa daya ketika Shadow Lion pulih ke HP penuh. Mengaum, Raja Silver Moon Rat akhirnya mengamuk. Susunan ilmu hitam tiba-tiba muncul di depan keempat cakarnya, dengan meriah mengumpulkan mana di sekitarnya. Raja Tikus kemudian membanting cakarnya di tanah, dan garis-garis cahaya hitam melesat dari tanah dalam radius 100 yard. Ketika Tier 2 Tomahawk Demon secara tidak sengaja tersandung ke salah satu garis cahaya, itu langsung kehilangan lebih dari 600.000 HP. Saat detik-detik berlalu, lebih banyak cahaya menembus tanah. Saat serangan ini berlanjut, bahkan Si Feng tidak punya pilihan selain menggunakan Defensive Blade dan Absolute Defense untuk mempertahankan dirinya. Pada saat garis-garis cahaya hitam ini akhirnya berhenti, kedua Tier 2 Demons memiliki kurang dari 30% dari HP mereka yang tersisa. Adapun Shadow Lion, itu hanya memiliki 40% HP yang tersisa. Seperti yang diharapkan, spesies arkaik tidak akan turun dengan mudah setelah semua. Bahkan dalam keadaan lemah, keterampilan ini lebih dari cukup untuk memusnahkan tim ahli beberapa kali. Si Feng sangat terkejut saat dia menatap Raja Silver Moon Rat yang kelelahan. Jika Raja Ratus berada di puncaknya, hanya kematian yang akan menantinya. Tidak ada hasil lain. Lagi pula, terlepas dari keadaan Rat King saat ini yang melemah, Si Feng tidak menemukan satu kelemahan pun. Jika dia ingin mengalahkannya, dia harus menghadapinya secara langsung. Jika Raja Ratus berada di puncaknya, ia tidak akan memiliki harapan untuk menang tanpa beberapa tank tingkat 3 atau panggil gulungan dan arai sihir tingkat menengah untuk menekan binatang iblis. Silver Moon Rat King kelelahan setelah menggunakan skill yang kuat. Itu bahkan tidak bisa menggerakkan otot. Melihat ini, Si Feng mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, Phantom Kill, dan Nine Dragon Slash dan memulai serangan tanpa ampun. Jika dia menunggu Silver Moon Rat King pulih dan menggunakan skill AOE yang kuat itu lagi, dia akan mati. 9%, 7%, 5%, 1%. Ketika Silver Moon Rat King hanya memiliki sekitar 100.000 HP tersisa, Si Feng mengaktifkan Divine Providence dan Flame Burst. Dalam sekejap mata, HP Silver Moon Rat King mencapai titik terendah, tubuhnya runtuh ke tanah. Sukses, akhirnya, Si Feng jatuh telentang karena kelelahan, mengambil napas dalam-dalam satu demi satu. Dia telah fokus mengendalikan Shadow Lion sambil membantu pertempuran dari samping. Pertarungan itu melelahkan baik secara mental maupun fisik. Seandainya pertempuran berlangsung lebih lama, Si Feng mungkin runtuh sebelum membunuh Raja Rat Silver Moon.
Tiba-tiba, Si Feng menyadari bahwa bar pengalamannya yang sebelumnya stagnan, yang tidak bergerak ketika dia membunuh tikus Sadomun lainnya, sedang naik. Selain itu, ia naik pada tingkat yang terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. 10%, 20%, 30%, hanya setelah mencapai 69% dari level 50 bar pengalamannya akhirnya berhenti. Sementara itu, setelah kematiannya, Silver Moon Rat King telah menjatuhkan gundukan barang-barang mengkilap. Bab 1285 meningkatkan macan iblis. Hasil rampasan The Silver Moon Rat King sangat mencengangkan. Itu bahkan menjatuhkan 16 Seven Luminary Sword. Itu juga menjatuhkan 5 potong peralatan. Jubah bulan ajaib, bagian terpenting dari peralatan set bulan ajaib, terletak di antara mereka. Ada juga 2 potong peralatan set Sadomun, potongan dada dan gelang. Jika dia bisa menyelesaikan set 7 potong, mereka akan menjadi set peralatan terbaik yang tersedia di domain God sekarang. Selain itu, Silver Moon Rat King telah menjatuhkan level 60 Fine Gold Moonlight Shield dan level 50 Dark Gold Kalung, Shadow Talisman. Salah satu dari berbagai guild besar akan mengiler di item. Cukup banyak alat yang terjatuh juga. Alat-alat ini termasuk Scroll Domain Tier 3 dan Scroll Defensif Tier 3. Si Feng mempertimbangkan kompensasi item ini untuk Magic Scroll penghancuran skala besar dan Scroll pemanggilan yang dia gunakan. Si Feng juga telah memperoleh 7 batu permata atribut tingkat 3. Apa ini? Si Feng mengira bahwa dia telah mengumpulkan semua hasil curian, tapi dia tiba-tiba melihat batu yang hampir transparan di samping mayat Raja Rat Silver Moon. Meskipun batu ini beristirahat di sana dengan tenang, mana di sekitarnya melonjak ke arahnya. Penasaran, Si Feng mengambil batu itu dan memeriksanya. Namun, ia mendapati bahwa ia tidak dapat melihat informasinya. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain menggunakan mata maha tahu. Aku memukul emas kali ini. Setelah proses penilaian 10 detik selesai, Si Feng mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia membaca deskripsi item. Essence garis darah. Item peringkat emas gelap, item ini berisi jejak garis keturunan Ferocious Beast. Itu bisa memberi gunung jejak garis keturunan binatang buas. Meskipun item tertentu dapat meningkatkan Maun-Maun, ada sangat sedikit item dalam Gods Domain yang dapat meningkatkan kekuatan Maun. Kekuatan gunung tidak statis. Itu bisa diperbaiki. Namun, meningkatkan gunung jauh lebih sulit daripada memelihara pengawal pribadi. Si Feng tidak pernah berpikir dia akan seberuntung itu mendapatkan alat penguatan Dark Gold untuk Mons. Meskipun Tiger Api Iblisnya adalah gunung emas gelap, itu hanya sekuat kepala suku dari tingkat yang sama. Itu bahkan bukan pertandingan untuk Lord tingkat 2. Terhadap para ahli levelnya, Tiger Api Iblis tidak akan banyak berguna. Paling-paling itu bisa menghasilkan beberapa buff. Jika dia bisa meningkatkan Tiger Api Iblis ke standar dewa, gunung akan sangat membantu. Lagi pula, seorang Lord setara dengan pemain tier 2. Selain itu, tidak seperti pengawal pribadi. Si Feng tidak perlu khawatir tentang Tiger Api Iblis sekarat karena jauh lebih murah untuk dibangkitkan. Satu-satunya downside adalah bahwa, setelah kebangkitannya, Tiger Api Iblis akan memasuki keadaan lemah untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, Si Feng memanggil Harimau Api Iblis. Ketika Tiger Api Iblis yang tinggi dan perkasa terwujud, dengan patuh berbaring di samping Si Feng dan menggosokkan kepalanya yang berbulu ke lengannya. Berapa banyak kekuatan yang kamu dapatkan dari ini tergantung padamu sekarang. Si Feng kemudian menempatkan Essence Bloodline di depan mulut Tiger Api Iblis. Melihat batu transparan, Tiger Api Iblis bersinar dengan kelaparan seperti kucing yang menangkap ikan. Tanpa ragu-ragu, itu menjilati Essence Bloodline dari tangan Si Feng dan menelannya. Ketika Essence Bloodline memasuki perut Iblis Flame Tiger, pola merah darah mulai muncul di seluruh tubuh kucing itu. Mana di sekitarnya melonjak ke Tiger Api Iblis. Banjir mana tidak kalah dengan evolusi Silver Moon Rat King. Saat ia menyerah pada perubahan, Tiger Api Iblis merintih kesakitan. Setelah itu, pola darah melepaskan cahaya cemerlang saat mereka melahap tubuh harimau. Ketika kepadatan mana di sekitarnya mencapai puncaknya, bentuk Tiger Api Iblis mulai berubah. Harimau Api Iblis tingginya 5 meter. Namun sekarang, tubuhnya menyusut, berkurang menjadi 3 meter. Tanduk hitam pekat tumbuh dari dahinya, dan lengkungan listrik perak berderak di sekitar keempat kakinya ketika api hitam menjilat kakinya. The Tiger Api Iblis tampak lebih ganas dan megah dari sebelumnya. Auranya, khususnya, telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Sangat kuat. Efek Bloodline Essence sangat mengesankan. Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia memeriksa atribut api naga iblis. Meskipun saat ini, standar peringkat Lord, atribut dasarnya jauh lebih tinggi daripada Tuhan tingkat yang sama. Itu hampir bisa menyaingi ketua tertinggi. Gunung yang hampir sekuat ketua tertinggi. Hanya memikirkan hal itu membuat Si Feng bersemangat.
Gunung terkuat yang pernah dilihatnya di masa lalu setara dengan Tuhan yang hebat. Itu milik eselon atas negara adikuasa dan telah dipelihara dengan hati-hati. Sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah dihabiskan untuk pertumbuhan gunung. Si Feng cemburu. Bagaimanapun, pemain yang memiliki gunung hanya sekuat dulu, namun pemain itu memiliki moda transportasi yang mengesankan. Sekarang, Tiger Flame Iblis sekuat Tuan tertinggi. Selama dia memelihara dengan benar, mungkin menjadi sekuat Tuan Agung pada saat dia mencapai tingkat 3. Itu akan menjadi sekutu yang kuat. Lagi pula, harimau miliknya sekarang memiliki seutas garis keturunan binatang buas. Itu jauh lebih kuat dari monster dengan peringkat yang sama. Sudah waktunya untuk lockout dan beristirahat. Melihat jam dunia nyata, Si Feng berpikir bahwa ini akan menjadi saat yang tepat untuk beristirahat. Setelah itu, Si Feng memanggil antarmuka sistem dan keluar. Segera setelah Si Feng keluar dari domain dewa, serangkaian pemberitahuan membombardir kabin permainan virtualnya. Mengapa ada begitu banyak pesan? Si Feng sedikit terkejut. Karena kabin permainan virtualnya memiliki mode anti gangguan, sistem akan memblokir sementara pesan apapun dari dunia nyata. Hanya setelah ia keluar dari domain dewa dan bangun dari tidurnya, pesan akan sampai padanya. Dia hanya berada di domain dewa selama 3 hari, namun dia memiliki lebih dari selusin pesan yang menunggunya. Beberapa dari asistennya, Liang Jing, dan beberapa dari ketua Big Dipper Group, Xiao Yu. Dia juga menerima undangan dari Dojo Macan Putih. Si Feng melirik satu persatu pesan. Dia dengan cepat menemukan bahwa pesan-pesan ini berfokus pada satu masalah, kompetisi persahabatan yang White Dojo dimaksudkan untuk menjadi tuan rumah besok. Pesan-pesan Xiao Yu menanyakan kondisi para peserta, sementara pesan-pesan Liang Jing berbicara tentang kompetisi persahabatan White Tiger Dojo. White Tiger Dojo telah menghabiskan waktu di acara tersebut. Si Feng sedikit heran ketika dia membaca pengumuman kompetisi. Tidak hanya berbagai dojo dan pusat pelatihan di kota Jinhai diundang ke kompetisi, tetapi Dojo Macan Putih juga melibatkan 5 kota terdekat lainnya. Siapa saja dapat mendaftar untuk mengikuti kompetisi, para peserta tidak terbatas pada dojo dan pusat pelatihan yang diundang. Selama seseorang lolos kualifikasi, mereka bisa ambil bagian. Akibatnya, kompetisi ini bahkan lebih ambisius daripada kompetisi pertempuran tahunan kota Jinhai. Selain itu, White Tiger Dojo telah mengubah hadiah kompetisi. Sekarang, siapapun yang menempati 5 besar akan menerima hadiah uang, tempat pertama akan menerima 5 juta kredit, bahkan tempat kelima akan menerima 500.000 kredit. Bagi berbagai dojo dan pusat pelatihan, uang hadiah ini dapat diabaikan. Sebaliknya, organisasi-organisasi ini memiliki pandangan mereka pada kartu undangan Green God Company. Namun, bagi sebagian besar peserta, uang hadiahnya cukup besar. Menurut laporan Liang Jing, sudah ada lebih dari 10.000 pelamar. Sementara Si Feng diregangkan, Xiao Yu memanggilnya, gelisah.